Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zalzabila Putri Maulia dengan NIM 23501911109 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Isolasi flavonoid dari tumbuhan kelopak bunga rosella. Pada presentasi ini, saya akan membahas mengenai latar belakang, metode isolasi, serta identifikasi senyawa flavonoid yang terkandung dalam kelopak bunga rosella. Latar belakang. Tanaman rosella merupakan salah satu tanaman herbal yang banyak dimanfaatkan di Indonesia karena memiliki berbagai khasiat bagi kesehatan. Bagian yang paling sering digunakan adalah kelopak bunganya, yang berwarna merah dan mengandung senyawa metabolit sekunder, terutama flavonoid seperti antosianin. Flavonoid dikenal memiliki aktivitas biologis yang luas, seperti sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan anti kanker. Namun, senyawa flavonoid dalam tanaman masih bercampur dengan senyawa lain dan umumnya berbentuk glikosida, sehingga diperlukan proses isolasi dan karakterisasi untuk mengetahui kandungan serta struktur senyawa tersebut secara lebih spesifik. Rumusan masalah. Bagaimana proses isolasi senyawa flavonoid dari kelopak bunga rosella menggunakan metode sonikasi? Yang kedua, apakah ekstrak kelopak bunga rosella mengandung senyawa flavonoid berdasarkan uji fitokimia? Yang ketiga, bagaimana karakteristik senyawa flavonoid hasil isolasi berdasarkan analisis spektrofotometer UV visible dan FTIR? Tujuannya, yang pertama, mengetahui proses isolasi senyawa flavonoid dari kelopak bunga rosella menggunakan metode sonikasi. Yang kedua, mengetahui keberadaan senyawa flavonoid melalui uji fitokimia pada ekstrak kelopak bunga rosella. Yang ketiga, mengetahui karakteristik senyawa flavonoid hasil isolasi menggunakan analisis UV visible dan FTIR. Tinjauan tanaman bunga rosella. Rosella atau Hibiscus subdariva merupakan tanaman tropis dari famili Malvaceae yang banyak tumbuh di daerah beriklim hangat. Tanaman ini memiliki kelopak bunga berwarna merah yang menjadi sumber utama senyawa bioaktif. Kandungan utama dalam kelopak bunga rosella meliputi flavonoid, antosianin, dan senyawa fenolik lainnya yang berperan penting dalam memberikan aktivitas biologis. Aktivitas farmakologi flavonoid rosella. Rosella memiliki berbagai aktivitas farmakologi, antara lain yang pertama sebagai antioksidan, yaitu menangkal radikal bebas melalui gugus hidroksil. Yang kedua, sebagai antihipertensi, yaitu menurunkan tekanan darah. Yang ketiga, sebagai antidiabetes, yaitu menurunkan kadar gula darah. Yang keempat, ada antibakteri, yaitu melawan bakteri. Aktivitas ini sebagian besar berasal dari kandungan flavonoid di dalamnya. Profil flavonoid. Flavonoid yang terdapat pada kelopak rosella terdiri dari berbagai jenis, seperti cyanidin, delphinidin, dan quercetin. Senyawa ini umumnya berada dalam bentuk glikosida yang terikat dengan gula. Oleh karena itu, diperlukan proses hidrolisis untuk memutus ikatan tersebut sehingga diperoleh bentuk aglikon yang lebih mudah dianalisis dan diidentifikasi. Terdapat metode isolasi. Yang pertama ada ekstraksi atau sonikasi. Tahap awal isolasi dilakukan dengan ekstraksi menggunakan metode sonikasi yang memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk merusak dinding sel sehingga flavonoid larut dalam etanol.
Metode ini lebih cepat, efisien, dan menghasilkan rendemen lebih tinggi dibandingkan cara konvensional. Hasilnya berupa ekstrak kental yang mengandung flavonoid dan senyawa lain. Yang kedua ada hidrolisis. Tahap selanjutnya adalah hidrolisis menggunakan asam klorida atau HCl. Tujuannya untuk memutus ikatan antara gula dan aglikon pada flavonoid serta mengubah flavonoid dari bentuk glikosida menjadi aglikon. Proses ini penting karena bentuk aglikon lebih mudah dianalisis dan diidentifikasi. Yang ketiga, netralisasi. Setelah hidrolisis, larutan masih bersifat asam, sehingga perlu dinetralkan menggunakan NaHCO3. Tujuannya untuk menghentikan reaksi hidrolisis dan mencegah kerusakan senyawa. Pada tahap ini, terbentuk gelombang gas CO2 sebagai hasil reaksi antara asam dan basa. Keempat, ada fraksinasi. Tahap terakhir adalah fraksinasi menggunakan kloroform. Tujuannya memisahkan senyawa berdasarkan kepelarannya. Setelah pencampuran, akan terbentuk dua lapisan, yaitu lapisan organik dan lapisan air. Pemisahan ini menunjukkan bahwa senyawa dalam ekstrak telah terdistribusi sesuai dengan sifat kepolarannya. Selanjutnya ada identifikasi senyawa. Yang pertama ada kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis digunakan untuk memisahkan senyawa dalam campuran berdasarkan perbedaan kepolaran. Sampel ditotolkan pada lempeng silika dan dielusi menggunakan pelarut tertentu. Hasil pengamatan di bawah sinar ultraviolet menunjukkan adanya bercak berwarna kuning, yang merupakan indikasi adanya senyawa flavonoid golongan flavonol seperti quercetin. Yang kedua ada spektrofotometri UV visible. Analisis menggunakan spektrofotometri UV visible menunjukkan adanya puncak serapan pada panjang gelombang tertentu. Hal ini menandakan bahwa senyawa memiliki gugus kromofor yang mampu menyerap cahaya. Puncak serapan tersebut merupakan karakteristik khas dari senyawa flavonoid. Yang ketiga ada spektrofotometri FTIR. FTIR digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dalam senyawa. Hasil analisis menunjukkan adanya gugus OH, yaitu gugus hidroksil khas flavonoid, gugus C rangkap 2O, yaitu ikatan eter atau fenolik, lalu ada gugus C rangkap 2C aromatik, yaitu cincin benzen. Ini menunjukkan bahwa struktur senyawa sesuai dengan flavonoid. Yang keempat ada spektrofotometri GCMS. Analisis menggunakan GCMS menunjukkan adanya lebih dari satu puncak pada kromatogram, yang menandakan bahwa senyawa belum murni sepenuhnya, namun terdeteksi ion dengan nilai tertentu yang sesuai dengan flavonoid. Artinya, flavonoid berhasil terdeteksi, tetapi masih bercampur dengan senyawa lain. Yang kelima ada spektrofotometri HNMR. Analisis HNMR menunjukkan adanya sinyal pada daerah aromatik yang mengindikasikan keberadaan cincin benzena yang merupakan bagian dari struktur flavonoid. Untuk kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa senyawa flavonoid memang berhasil diisolasi dari kelopak bunga rosella melalui beberapa tahapan, mulai dari ekstraksi dengan metode sonikasi, kemudian dilanjutkan dengan hidrolisis, netralisasi, hingga fraksinasi. Hasil dari berbagai metode analisis menunjukkan bahwa isolat yang diperoleh benar mengandung senyawa flavonoid karena memiliki ciri khas baik dari segi warna, serapan, maupun struktur kimianya. Namun, dari hasil GCMS terlihat bahwa senyawa tersebut masih belum murni sepenuhnya karena masih terdapat lebih dari satu komponen dalam sampel.
sehingga dapat disimpulkan bahwa proses isolasi sudah berhasil dilakukan, tetapi masih diperlukan tahap pemurnian lebih lanjut agar diperoleh senyawa flavonoid yang benar-benar murni. Selanjutnya ada saran. Disarankan untuk melakukan proses pemurnian lanjutan agar diperoleh senyawa yang lebih murni. Selain itu, perlu dilakukan optimasi metode isolasi serta uji aktivitas farmakologi lebih lanjut untuk mengetahui potensi biologis dari senyawa flavonoid tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai isolasi flavonoid dari kelopak bunga rosella. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.